Nah, jadi untuk makna investasi itu sendiri adalah kegiatan penanaman modal atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, jadi dalam investasi itu, seseorang atau suatu pihak mengalokasikan sejumlah dana, waktu, atau sumber daya pada suatu instrumen atau bidang tertentu. Nah, untuk contohnya itu, yang pertama ada investasi finansial. Nah, itu seperti membeli saham di perusahaan dengan harapan harga saham naik dan mendapat dividen. Kemudian menabung dalam bentuk deposito. Kemudian bisa juga membeli obligasi. Kemudian yang kedua ada investasi real atau nyata. Nah, itu seperti membeli tanah atau properti. Contohnya itu seperti rumah, ruko, apartemen untuk dijual kembali nanti saat harganya naik. Nah, kemudian bisa juga membuka usaha atau bisnis, misalnya membuka toko atau kafe. Saya akan menjelaskan investasi properti. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu investasi properti adalah cara menanam modal ke dalam bentuk properti yang diharapkan mendapat keuntungan di masa depan, yang bisa berupa tanah, bangunan, rumah, apartemen, toko, dan sejenis properti lainnya. Di makna investasi properti yaitu yang ada 5. Yang pertama aset nyata, yang kedua potensi keuntungan ganda, dan di bagian potensi keuntungan ganda ini ada 2, yaitu capital gain dan rental income. Setelah yang kedua, yang ketiga pengendalian, yang keempat adalah jangka panjang, dan yang kelima adalah perlindungan dari inflasi. Nah, contoh dari investasi properti yaitu ketika kita membeli rumah dengan harga 500 juta dan kita menyewanya kepada pekerja dengan harga 2.500.000 per bulan. Nah, itu seiringnya berjalan waktu itu akan naik harga sewa maupun harga jual. Menurut saya, investasi itu cara kita menaruh sesuatu seperti bisa uang, tenaga, atau waktu dengan harapan nanti ke depan ada hasil atau keuntungan yang kita dapat. Jadi investasi bukan cuma soal orang kaya main saham, tetapi juga bisa hal-hal sederhana yang kita lakukan sekarang untuk masa depan. Contoh investasi dari saya yaitu pendidikan. Kuliah yang saya jalani sekarang juga termasuk investasi. Saya keluar biaya, waktu, dan tenaga. Harapannya setelah lulus, saya bisa punya ilmu dan keterampilan yang bikin saya dapat pekerjaan atau bahkan bisa buka usaha sendiri. Menurut saya, investasi pada dasarnya adalah kegiatan menanamkan modal atau aset dengan harapan nilainya akan bertambah di masa depan yang akan datang. Jadi, kita mengeluarkan sesuatu seperti uang, tenaga, ataupun barang pada masa sekarang, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan atau manfaat yang lebih besar di kemudian hari. Contohnya, investasi uang. Seseorang menyimpan uang di deposito bank. Awalnya uang itu tidak bertambah, tapi setelah beberapa bulan kemudian, ia mendapatkan bunga sebagai keuntungan dari deposito bank tersebut. Investasi adalah kegiatan menanamkan uang atau modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi kita menyimpan atau mengalokasikan uang sekarang supaya nilainya bisa bertambah nantinya. Jenis-jenis investasi. Yang pertama ada saham. Saham membeli sebagian kepemilikan perusahaan untuk untung dari kenaikan harga saham atau dividen atau pembagian laba. Yang kedua adanya emas, membeli emas fisik atau digital biasanya nilainya stabil dan cocok untuk jangka panjang. Yang ketiga ada reksadana, uang kita dikelola manajer investasi ke berbagai instrumen, saham, obligasi, pasar uang, dan cocok buat untuk pemula. Yang keempat ada deposito, menyimpan uang di bank dengan jangka waktu tertentu, bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa. Jadi investasi itu sebenarnya menyesuaikan dengan tujuan keuangan dan seberapa berani kita menanggung risikonya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, orang banyak investasi itu yang pertama untuk meningkatkan kekayaan. Nah, jadi orang itu berinvestasi agar uang dan aset yang dimilikinya berkembang. Kemudian yang kedua mendapatkan penghasilan pasif dari investasi seperti saham, dividen, obligasi atau bunga, atau properti atau sewa. Kemudian yang ketiga menjaga nilai kekayaan dari inflasi. Nah, jadi harga barang dan jasa selalu naik dengan investasi, misalnya emas, saham, dan properti. Kemudian yang keempat persiapan di masa depan. Nah, itu tuh sangat penting ya teman-teman. Jadi investasinya itu bisa digunakan untuk tujuan jangka panjang seperti biaya pendidikan anak, membeli rumah, atau tabungan pensiun. Yang paling mudah dipahami yaitu dengan membeli properti untuk disewakan atau dijual kembali setelah nilainya meningkat.
investasi properti melibatkan pembelian tanah, bangunan, dan kedua dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan. Keuntungan ini dapat diperoleh dengan peningkatan aset atau capital gain saat di properti dijual kembali dengan harga yang tinggi, pendapatan sewa, rental income yang stabil, atau kondisi kombinasi keduanya. Berikut adalah beberapa ragam investasi properti yang mudah dipahami. Yang pertama yaitu membeli rumah untuk disewakan, yang kedua membeli tanah, yang ketiga itu investasi REIT. Nah, untuk tips untuk memulai investasi properti itu, kita harus menyiapkan dana, kita terus meriset pasar, terus pilih kita. Yang ketiga adalah pilih lokasi, keempat pastikan dokumen tersebut legal. Kalau misalnya tidak legal itu bakalan sulit untuk menjual atau menyewakan kontrakan tersebut karena itu tidak sah.